Sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan seperti biasa, yaitu tadabbur Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di surat 2 ayat 264 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Sama tuh, puasa juga gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitu juga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Dilarang oleh Allah merusak sedekah. Bagaimana dia cara merusak sedekahnya coba? Ya. Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Itu kalau bukan gua tuh yang ngasih, mati dia tuh. Gitu ya. Diomongin tuh sedekahnya. Gitu. Makanya sekarang orang yang bersedekah sama ustadz tuh terus kecewa, disebut-sebut, itu mau 100 juta nyumbangnya juga tertolak. Gitu. Gitu. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia. Istri dan anaknya meminta merengek, iya, ngasih ustadz mah, jutaan, puluhan juta. Istrinya merengek, minta, anaknya minta, nggak dikasih, ngasihnya ustadz puluhan juta. Ini pamer aja dia kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang itu dia termasuk bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Batunya licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, nggak ada apa-apa, nggak ngaruh gitu. Maka sedekah yang diterima itu pertama kepada siapa? Kepada istri. Kepada istri, ya. Kalau sedekah kepada istri, infak kepada orang tua. Infak kepada orang tua. Makanya ada infak, sedekah dan zakat. Zakat, infak, sedekah. Jis itu nggak bisa jadi satu, nggak bisa nih. Zakat khusus di surat 9 ayat 60 gitu.
Kalau infak di surat Al-Baqarah ayat berapa? 215. Nah, gitu. Jadi beda. Ya, beda. Kalau sodako buat istri, kemudian buat anak, kemudian buat kerabat, kemudian buat pembantu. Gitu. Baru yang lain. Makanya jangan ria. Ini enggak, istrinya kurang gitu, kekurangan, orang dikasih. Jadi jangan kasih orang dulu, ya. Kasih istri, anak, keluarga, kakak, adik, ya. Adik kita. Pokoknya keluarga. Ponakan boleh. Pokoknya keluarga dulu, baru pembantu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dia tidak dapat apa-apa dari apa yang dia sodakokan. Batal sodakonya, batal, disebut-sebut. Itu makanya orang kecewa gitu. Dia nyumbangnya banyak, yang diharapkan dia malah ngelawan. Itu biasa. Kenapa? Karena tidak sesuai jalur yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Jadi kalau mau beliin motor saya, beliin dulu istrinya mobil, gitu nggak? Gitu. Ini enggak. Istri mau belanja aja udah merengek dulu, baru ngasih orang banyak betul gitu. Nggak boleh. Gitu. Kan kamu tidurnya sama istri ya, Min? Iya, bukan sama ustadz tidurnya. Kalau ustadz, waduh, saya jauh-jauh dikit. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dia nanti digolongkan kepada orang-orang yang kafir. Ya, termasuk golongannya. Karena tidak ngikutin aturan Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ada wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada 3 orang, tidak melihat mereka dan tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Bahkan mereka akan mendapat balasan siksa yang pedih. Kemudian Abu Dzar berkata, mereka binasa, mereka merugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Gitu. Udah binasa, merugi, nanya tuh sama Nabi Abu Dzar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musbilu wal mannanu wal munafiku sil'atahu bil halafil kadibi. Ini orang yang binasa dan merugi. Orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, isbal. Makanya kalau punya pakaian, kalau laki-laki ya, mata kaki, ya. Minimal di atas mata kaki. Itu minimal. Yang sunnahnya dia segini. Nah, segini. Ain. Jadi kalau dia sholatnya ngegeber gitu, apa tuh ngegeber itu ya? Iya. Itu nggak boleh itu yang kayak begitu. Ya. Allah nggak lihat nanti di hari kiamat. Kecuali perempuan. Kalau perempuan harus dia lebih dari bawah mata kaki. Ya. Orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Itu masjid itu, kalau nggak dari saya tuh, waduh, nggak jadi itu. Ini dulu masjid sepi sekali. Saya bangun cuma bertiga gitu ya kan. Nyebut-nyebut. But gitu. Enggak usah disebut-sebut. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini asli. Saudara-saudara, ayo beli. Ah, itu dia. Gitu, palsu, ya. Ini Allah enggak lihat nanti di hari kiamat, ya. Dagang palsu. Kalau Pak Sugeng susah malsuinnya tuh, ya kan? Ini dinamo dari besi, ya iyalah dari besi. Kalau dari plastik enggak, kali ya kan? Gitu ya. Jadi 3 orang tuh, yang musbil, ya, isbal, kemudian orang yang menyebut pemberiannya, Allah nggak lihat nanti di hari kiamat, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Makanya kalau kita belanja di Mekah atau di Madinah, kita bilangin hadal asl, ini asli, dia bilang. Kalau dia bilang asli, dia bilang asli. Kalau dia bilang palsu, dia bilang palsu. Apa adanya.
Makanya kalau orang sana aman, kita belanja di sana aman. Kalau di sini enggak. Ini KW Pak, KW 1, KW 2, KW 3, KW apa, KW itu ya. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta haram. Boleh korupsi, boleh maling, boleh nipu, ya, disodakokan, Allah nggak terima, ya, nggak terima itu. Kata Nabi dalam sabdanya, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau kita mau bersedekah dari hasil yang halalan thayyibah. Gitu. Ini enggak boleh korupsi dibagi-bagi. Dapat laknat kau. Ya. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah berfirman, faqala azza wa jalla, ya ayuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul. Berapa rasul jumlahnya? 124.000. Itu Nabi. Iya. 124. Makanlah dari makanan yang baik-baik. Yang baik hasilnya boleh pendapatan yang baik. Apalagi kalau dapat uang haram ya. Kalau bisa jangan. Kalaupun sekalipun dapat gitu kepaksa, jangan dibawa pulang. Jangan dikasih anak istri. Habisin sendiri. Telan aja sendiri gitu. Biar celeng sendiri dah, ya kan? Jadi keluarganya nggak celeng gitu. Anak dan istrinya tidak celeng gitu. Kalau korupsi makan aja sendiri tuh, jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, anak dan istrinya celeng juga nantinya. Ya. Apa itu celeng itu? Kelayangan gitu ya. Fly. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu di surat 23 ayat 51 ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 172-nya ya, Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi bersyukur kepada Allah jika kita menyembah kepada Allah. Di surat 2 itu ayat 172 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Gitu ya ayatnya. Udah ketemu? Begitu ya ayatnya kan? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, ada perintah makan dari rezeki yang baik. Kalau yang haram jangan. Yang kami berikan kepadamu, berarti Allah memberikan harta itu, rezeki itu yang baik, baik. Cuma caranya kita cara yang harus, yang halal, jangan yang haram ya. Pokoknya rezeki itu sebenarnya aslinya halal. Cuma caranya saja kita mengambilnya nafsu. Ya, maka jalannya dengan cara nipu, dengan cara korupsi, dengan cara merampok, maling. Toh akhirnya habis juga ya kan. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya ya. Kemudian Rasulullah menyebut seseorang yang melakukan perjalanan jauh dengan kondisi rambut yang tak terurus dan berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit sambil berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, sementara makanannya haram. Jadi kalau orang berdoa makanannya haram pasti tertolak. Kata Nabi, makanannya haram, apalagi nyolong duit masjid mah. Oh, ya, dia doa gitu. Kata Nabi, seseorang yang melakukan perjalanan jauh dengan kondisi rambut yang tak terurus dan berdebu, ia mengenadahkan kedua tangannya ke atas langit sambil berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Bagaimana doanya terkabul? Gak dikabul doanya. Maka kita nyarinya yang halal-halal. Biarpun banyak, yang penting halal. Dapat rezeki yang banyak, yang penting halal. Daripada dapat sedikit haram, enak mana?
Banyak halal. Banyak halal. Gitu. Doanya dikabul. Gitu. Saya mah nggak mau. Jangankan banyak itu yang haram. Sedikit aja nggak mau. Sedikit ini nggak mau. Doanya nggak dikabul. Kalau udah doanya nggak dikabul, jangan berharap dia masuk surga. Yang namanya doanya aja nggak dikabul. Gitu ya. Maka kata Nabi dalam sabdanya, "Man tasaddaqa bi'adlin tamratin." Barang siapa yang bersedekah senilai satu kurma yang ia peroleh dari usaha yang baik, ya, min kasbin tayyibin, wala yaqbalullahu illa tayyiban. Dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik. Jadi Allah hanya menerima yang baik, yang baik-baik. Fa innallaha ta'ala yataqabbaluha biyaminihi. Sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Berarti kebaikan itu akan diterima oleh Allah, ya. Summa yurabbi bainaha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kemudian menumbuh kembangkannya untuk pemiliknya. Kalau diterima tuh doanya oleh Allah, dikembangkan oleh Allah, ya. Untuk pemiliknya. Ketika diterima satu kurma dikembangkan bisa jadi 10, bisa jadi 700, gitu. Tak ubahnya salah seorang di antara kalian menumbuh kembangkan anak kudanya hingga menjadi sebesar gunung. Jadi caranya begitu, sedekah dengan harta yang halal. Nyarinya bukan juga dengan harta yang halal. Dan istri kalau mau bersedekah bilang sama suaminya, kecuali yang sudah biasa, gitu. Kecuali yang sudah biasa, gitu. Kalau ngasih makanan boleh, gitu. Kalau apalagi kalau suaminya pelit, gitu. Ada kan suaminya pelit tuh. Makanan aja nggak boleh dikasih. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, jangan sampai orang itu, apalagi minta ya, mau pinjam duit kayak, mau minta kayak, jangan sampai nggak dipegangin duit, jangan sampai nggak dikasih. Sekalipun dengan satu buah kurma, datang pulang jangan tangan kosong, karena Allah sudah menyediakan rezekinya sama kita. Itu ya. Jadi jangan sampai orang itu tangan kosong, ya. Datang ke rumah kita, dia minta gitu. Assalamualaikum Pak Haji, pinjam duit dong 1 juta gitu. Kita lagi nggak punya. Ini ada duit 100.000, kasih aja dia. Kamu gak usah pinjam. Ini 100.000 bawa pulang. Seneng juga dia. Ini enggak. Baru assalamualaikum datang orang, tutup pintunya. Nggak benar tuh ya. Jadi kata Nabi yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika khutbah haji wada, la tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zaujiha illa bi idni zaujiha. Janganlah perempuan menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin darinya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk makanan? Beliau menjawab, dzalika afdalu amwalina. Makanan adalah harta kita yang paling utama. Jadi istri juga begitu, kasih tahu sama istri kita, ya. Kalau dia mau memberi sesuatu, dia harus lapor sama kita, ya. Gitu, ya. Supaya istri kita juga jangan nggak tahu, ya. Dia harus tahu. Gitu. Jadi kalau suaminya pelit, ya kasih, dia nggak izin nggak apa-apa, nggak izin. Kalau ada tuh suaminya pelit juga kira-kira, ngasih sama orang cuma sekadar makanan aja boleh, gitu, ya. Boleh. Karena dulu Asma binti Abu Bakar tuh punya suami namanya Zubair. Orangnya bakhil, pelit gitu. Suatu saat ada orang miskin yang datang kepadaku, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ada orang miskin datang kepadaku. Kata Asma binti Abu Bakar, itu saudaranya Aisyah, ya, saudaranya Aisyah. Lalu aku bersedekah kepada orang itu dengan hartanya tanpa sepengetahuan suaminya, karena suaminya pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irdahi wala tu'i fayu'i Allahu 'alaika. Berikanlah sedikit dan janganlah kamu tidak memberi lalu Allah tidak memberimu. Jadi kasih aja orang itu sekalipun suaminya pelit, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu bersedekah, mampu berinfak, mampu berzakat. Insyaallah tahun depan kita zakat mal
berinfak yang banyak, sedekah yang banyak, Amin. bisa juga mensejahterakan keluarga serta tetangga dan lingkungan kita ya. Dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.